Dinamika pemilihan umum 2019 membawa perubahan signifikan terhadap struktur perolehan suara partai politik. Berdasarkan hasil quick count atau hitung cepat sejumlah lembaga survei dengan total jumlah suara masuk 92,80%, ada 5 partai peraih lonjakan suara dibandingkan dengan perolehan suara 2014. Lonjakan suara tertinggi diperoleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diprediksi mampu mengumpulkan suara sekitar 8,62% atau naik 1,82% dibandingkan perolehan suara 2014 sebesar 6,79%. Peringkat kedua, Partai Nasdem diprediksi mengantongi 8,27% suara atau naik 1,55% dibandingkan dengan pemilu 2014 sebesar 6,72%. Ketiga, Partai Gerindra mampu mendongkrak tambahan suara sebesar 1,3% menjadi 12,84% dibandingkan dengan 2014 sebesar 11,81%. Keempat, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP dengan perkiraan total suara sekitar 19,97% pada pemilu 2019. Meskipun tetap menjadi pemenang pemilu tahun ini dan tahun 2014, kenaikan suara PDIP pada pemilu tahun ini hanya sekitar 1,2% saja. Sementara partai lain yang mampu menumpuk suara adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan perolehan suara sekitar 9,27% pada pemilu 2019. Angka perolehan suara ini hanya bergeser sedikit, yakni 0,23% dibandingkan dengan pemilu 2014 sebanyak 9,4%. Tim Liputan Berita 1. Persaingan partai politik menuju Senayan, itulah topik dialog kita di Jurnal Pagi hari ini. Dan pada pemilu 2019 ini ada 16 partai politik yang bertarung di level nasional. Dan dari 16 partai politik ini berdasarkan quick count, ada 12 partai lama yang sudah tampil di pemilu 2014 dan 4 partai baru. Partai-partai ini bersaing meraih suara terbanyak di samping menghindari ambang batas 4% parliamentary threshold. Kita akan membahasnya bersama peneliti dari Lingkaran Survei Indonesia, Ikrama Masloman, dan kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi nomor telepon yang nanti akan ada di layar televisi Anda. Mas Ikram, terima kasih banyak sudah hadir bersama kami di pagi hari ini. Kalau kita bicara soal ini memang sekarang masih quick count, belum real count, tapi biasanya quick count itu kan mendekati yang real ya. Nah, ada beberapa partai politik yang dulu pernah ada di Senayan, tapi nampaknya di 2019 ini juga nggak akan ada di sana karena tidak mencapai PT. Partai-partai baru ini memang kalau di ekonomi itu ada namanya return on investment, jadi peningkatan itu ya. Nah, partai-partai baru itu banyak yang naiknya, ada yang dapat sampai 2% dan segala macam, dari 0 itu dapat 2, tapi partai-partai lama itu hanya sekitar satuan sekian, 1 sekian persen. Ini Anda membacanya seperti apa? Ya, pertama memang yang menjadi pembeda ya dari 2014 karena di pemilu 2019 parliamentary threshold-nya naik ya, dari 3,5 menjadi 4% ya. Tentunya dengan naiknya PT itu maka persaingan makin ketat. Maka kalau kita lihat dari hasil ya, kalau dulu ada 10 partai yang menjadi penghuni Senayan, menurut hasil quick count ya per quick count kemarin itu memang tergerus tinggal 9 ya. Ada partai lama Hanura ya yang kemudian terlempar dari parlemen ya. Sebenarnya kegagalan Hanura gitu ya melanggeng ke Senayan sebenarnya sudah terbaca juga di survei Mas ya. Karena memang di survei Partai Hanura ini dalam 8 bulan belum pernah masuk PT sama sekali. Selama 8 bulan. Itu udah beberapa kali survei? Itu selama survei itu ya. Selama kita survei, kita tracking pergerakan. Memang ada dinamika di partai-partai baru kayak Perindo. Perindo sempat 3,6 ya, 3,7 ya. Kalau kita lihat hasil sekarang cuma 3% ya. 3% tentunya dengan margin of error 1%. Sebenarnya potensi juga melanggeng ke Senayan karena kalau errornya semuanya ada di Perindo ya, misalnya plusnya kemudian 1%. Tapi kalau kita melihat hasil quick count dari beberapa pilpres itu rentangnya biasanya hanya 0, berapa perbedaannya dengan real count ya? Ya, benar nggak? Benar. Tapi kan kita harus disclaimer bahwa karena metodenya memungkinkan margin of error hingga 1%. Walaupun faktanya dalam beberapa kali quick count apalagi nasional selisihnya bahkan di bawah 0,5 ya, 0,50%. Jadi metode ini sebenarnya teruji akurat untuk memprediksi hasil dari
pemilihan. Dan ini sebenarnya bukan hal baru ya. Pemilihan Indonesia kita ingat dulu LSI sempat quick count dulu 2004, 2019, apalagi 2014 kemarin. Sebenarnya cuman karena ini perbedaan militansi saya lihat ya, sehingga ada juga yang menolak quick count dengan dasar-dasar yang tentunya tidak kuat gitu ya. Ya ini kita biarkanlah ya, kalau ada yang menolak atau apapun kan itu nanti kalau mau diuji ya silakan diuji kan sebetulnya metodenya benar, ya. Baik. Kita bisa eksaminasi itu. Nah tapi kalau kita bicara soal hasil dari quick count sendiri, Hanura akhirnya tidak lolos gitu. Ini sudah diprediksi sejak 8 bulan lalu. Ini kalau menurut Anda yang menyebabkan Hanura sampai tidak lolos ini apa? Apakah memang karena ada alasan mungkin permasalahan di internalnya yang selama ini terjadi gitu atau apa? Dan kan katanya kalau kita mendukung cawapres tertentu juga mestinya ada kotel efek gitu kan. Nah ini gimana melihat? Ya memang kalau kita lihat dalam konteks Hanura kan sebenarnya partai yang rentan kalau kita lihat dari 2014. Saya garis bawahi, ini Anda menyebut partai yang rentan. Iya, karena pertama dia bukan partai papan atas atau menengah. Dia memang dari 2014 kan partai papan bawah ya. Kemudian dengan elektabilitas terakhir kalau tidak salah Hanura itu, maka semestinya menghadapi 2019 partai itu harus lebih solid. Namun faktanya kan betul tadi dikatakan ada pembelahan di internal, kemudian ada resistensi di beberapa kepengurusan ya, sehingga tentu ini punya efek. Dan yang kedua sebenarnya karena partai politik dalam pemilu kan rezim campaign ya, maka pola-pola kapitalisasi harus lebih kuat dari partai-partai baru. Saya lihat memang pola kapitalisasi isu Partai Hanura tidak ada perubahan dari 2014 ya. Kemudian bisa disalib bahkan oleh Partai Berkarya kalau soal kotel efek ya, memang ini nggak dapat sama sekali. Pilihan ke Pak Jokowi ataupun misalnya PAN pilihan ke Prabowo, secara teoritis kotel efek kan ada diffuse of kotel efek. Jadi ada pembagian kotel efek yang tidak proporsional. Biasanya hanya menguntungkan partai-partai utama ya, yang terasosiatif langsung ke calon presiden. Itu yang saya pikir dilakukan oleh Nasdem. Nasdem menyadari bahwa dia tidak akan mendapatkan berkah dari kotel efek, kemudian dia melakukan aneka variasi kampanye, termasuk merekrut caleg-caleg yang potensial, seperti caleg yang udah ada di parlemen, ditarik pindah partai gitu ya. Kemudian ada struktur kepala-kepala daerah yang kemudian itu dipaksa untuk saya nggak tahu paksa atau tidak, namun faktanya banyak para kepala-kepala daerah yang juga ikut jadi caleg di Nasdem. Saya pikir ini artinya tawaran untuk pindahnya itu luar biasa menarik. Luar biasa, gitu. Terlepas dari isunya, mereka punya komposisi caleg yang begitu luar biasa. Tapi bukannya awalnya kalau kita ngelihat billboard di Jakarta terutama yang saya lihat gitu kan, bukannya Nasdem itu selalu mencoba untuk mengasosiasikan diri kepada Jokowi? Ya, saya pikir itu harapannya. Namun kan mereka tentu mengevaluasi dalam prosesnya bahwa tidak dapat ya. Kalau kita ganti diksinya, bukan tidak dapat, tidak cukup misalnya kan, sehingga perlu roda-roda lain untuk menggerakkan, sehingga mereka memaksimalkan potensi caleg. Karena itu di survei kami kita kemudian dari ADFGD ya, dan kita temui bahwa Nasdem adalah partai yang kuat dari ketokohan caleg ya, karena tokoh-tokoh lokal yang direkrut, tokoh-tokoh populer, bahkan artis kalau tidak salah ada lebih dari 10 artis, 14 sekian artis ya. Ini juga modal untuk. Tapi apakah itu terus membuktikan bahwa memang suara-suara mereka akhirnya berkontribusi positif? Belum ada rasanya ya. Kalau kita lihat kan kemarin kan Nasdem itu 6,4 2014. Per hari ini kan naik jadi 8,5. Saya pikir signifikan dengan adanya dua partai yang sangat dominan, PDIP dan Gerindra, Nasdem bisa naik. Saya pikir ini sebuah. Bahkan kenaikannya kalau sampai 2% itu termasuk yang paling tinggi mungkin. Iya. PDIP hanya sekitar 1, sekian. PDIP 1, sekian, bahkan Gerindra cuma 1. Saya pikir nggak memanfaatkan kotel efek secara maksimal. Artinya boleh nggak dikatakan ini di pemilu 2019 ini yang paling besar peningkatannya salah satunya adalah Nasdem. Ya, salah satu Nasdem. Artinya strateginya boleh dibilang paling tepat?
tepat dan kayak perlu dicontoh ya. Perlu dicontoh. Tapi nggak bisa dicontoh lagi karena ini udah selesai sebetulnya. Oke Mas Ikram, kita jeda sebentar ya. Kita akan lanjutkan ini nanti di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, kami segera kembali.